Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Sudah masuk ke, Waalaikumsalam. masuk ke hari ke-10. Nih, Bung Rocky puasa nggak nih di Polandia nih? Puasa saya 18 jam. Oh, 18 jam di situ ya puasanya ya. Oke, Karena lupa sahur, lupa sahur. ya lupa sahur. Tapi masih pagi ya sekarang di Warsawa lagi pagi ya hari ini sekarang ini ya. Ya pagi. Yes, oke. Makanya sorry ini mesti terlambat karena ada perbedaan waktu itu yang membuat kita kadang-kadang sulit atur waktu ya, Bung Rocky. Tapi tetap kita punya Iya komitmen. itu saya, ya Ya. ya minta maaf netizen. Kadang-kadang mereka WA saya, mana Hmm. update, Aha. eh, apa namanya, mereka mana FNN yang suka ngepung-ngepung pemerintah, ngepung apa? Iya, ada perbedaan waktu. Bung Rocky sedang melakukan perjalanan di sejumlah kota di Eropa. Nanti mungkin tiba-tiba kita tunggu nggak tahu di mana lagi nih nanti Bung Rocky muncul gitu. Tapi tetap tetap walaupun terlambat kita tetap akan update ya, Bung Rocky ya. Ya, Nah, saya pasti mengikuti dong isu yang lagi rame di Jakarta ya. Tetap karena sekarang ini kan kita selalu terhubung dimanapun ya, borderless lah gitu dengan sistem dengan dunia internet ini dan yang paling ramai sekarang itu memang soal DPR yang menyatakan bahwa mereka itu satu kalau uang kartal yang diusulkan oleh Pak Mahfud itu pembatasan uang kartal diberlakukan ya DPR itu bakal nangis semua karena mereka nggak bisa bagi-bagi duit lah gitu nggak bisa money politik gitu ya jadi nggak yang kedua itu mereka menyatakan ya mereka ini kan sangat tergantung pada ketua umum kalau ketua umum perintahkan apa aja ya mereka itu nurut jadi kemudian orang teringat lah ini masih sistem proporsional terbuka aja udah begini apalagi kalau sistem proporsional tertutup kayak mana cengkeramannya para ketua umum ini gitu. Dua topik itu yang saya kira kita satu topik karena yang ngomong Pak Bambang Pacul gitu dan tetapi dua tema. Gitu. Silakan Bung Rocky. ya tentu Wong Cilik itu terganggu konsumsinya kalau terus-menerus sebagai digital, uang digital. Hmm. Tetapi satu hal yang menarik sebetulnya, Pak Mahfud ini terus-menerus datang dengan ide-ide yang radikal, kalau Hmm. nggak mau bilang kontroversi gitu. Hmm. Jadi beliau tentu paham bahwa di ujung kepemimpinan Pak Jokowi segala macam tabungan kasus itu mesti dibuka tuh. Dan itu yang menyebabkan Mahfud tiba-tiba dapat dukungan dari mungkin udah 1.000 profesor di seluruh Indonesia tuh yang menghendaki Mahfud itu jadi agen etikus, jadi tokoh etika itu. Kan kalau kita bayangkan apa sebetulnya problem bangsa ini, ya ethics, ethics yang betul-betul mengalami degradasi itu. Mahfud kendati ada di dalam, dia berupaya untuk mengingatkan bahwa potensi korupsi, potensi manipulasi, kekacauan di dalam koordinasi keuangan itulah yang menyebabkan bangsa ini nggak bisa membagi keadilan sosial. Nah sekarang kalau isu uang kartal itu diucapkan ya sebetulnya bukan sekedar mengikuti teknologi modern di mana orang sebetulnya hindari membawa uang tunai, tetapi bagi koruptor uang tunai itu berguna betul. Kalau Ya, uang kalau digital system itu dengan mudah PPATK ya, ya. mengintai kan Hmm. lalu lintas uang itu. Padahal justru dulu undang-undang ITE dimaksudkan untuk mengintai itu. Tapi sekarang undang-undang ITE mengintai pikiran-pikiran kritis orang kan Yes. bahaya di situ. Hmm. Padahal kita tahu ya korupsi jalan terus tanpa harus terdeteksi oleh undang-undang ITE karena dia bawa cash. Bahkan bawa dolar Australia, dolar Singapura yang ada yang $1.000 satu lembar doang. Ya Jadi ada. itu soalnya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat apa yang akan terjadi, yaitu Mahfud akan ada di depan terus dan udah masuk di dalam gelombang sejarah bahwa Mahfud akan jadi semacam Machiavellian di dalam istana, Hmm. membocorkan apa yang terjadi di istana. Yang sekarang yang terus kita ingatkan bahwa Machiavelli itu bukan menganjurkan kebusukan politik, tapi dia membocorkan kebusukan politik di kalangan elit. Jadi Hmm. Mahfud playing Machiavellian ethics sebetulnya itu Hmm. intinya. Terus sekaligus kita ajarkan pada publik kita supaya jangan salah-salah Machiavellian ya, karena Machiavellian orang baik itu, dia pro republik, dia pro keadilan, dia hanya membocorkan apa yang ada di sana. Hmm. Jadi sahabat-sahabat Mahfud ini ada sedang berupaya untuk membackup Pak Mahfud dengan kekuatan Machiavellian ethics ini. Jadi bocorkanlah Pak Mahfud, jadilah pengubah, game changer dari dalam. Jadilah kalau bisa blower udahlah Pak Mahfud dilakukan itu. Dan kita mau backup itu, termasuk usulan yang rada-rada radikal itu soal pembatasan uang kartal. Karena dalam
ini uang kartal ya, bukan uang kartel. Beda tuh. Uang kartal ini uang tunai lah ya sebenarnya. Ya, Tunai. kalau uang kartel itu juga tunai, tapi diselundupkan lewat Oh iya iya iya. Nah, modusnya sama ya, pencucian uang. pencucian uang juga ya, Bung Rocky ya, sama ya. Iya, itu pencucian uang kalau uang kartel. Ya ya ya. Ya. Oke. Nah, itu ya kita ngomongin uang kartal dulu ini. Tapi saya kira sebenarnya kalau saya baca ya di media-media sosial tuh orang pada ngamuk semua sama Pak Bambang Pacul. Tapi kalau saya malah saya bilang mau terima kasih loh Pak Bambang Pacul, karena Pak Bambang Pacul itu membuka sesuatu yang selama ini berada dalam ruang gelap gitu, berada dalam remang-remang, dibuka bahwa praktek semacam itu memang udah lazim terjadi di kita itu. Iya, Pak Bambang Pacul juga orang yang taat pada Soekarnoisme dan selalu menganggap bahwa perintah partai adalah bagian dari pendisiplinan organisasi itu. Tapi sekaligus kita bisa baca sebetulnya keadaan di PDIP lewat komentar-komentar yang betul-betul tunai, tuntas diucapkan oleh Bambang Pacul. Jadi keaslian, authenticity dari seseorang itu justru membuat kita berterima kasih, karena akhirnya kita bisa baca perlahan-lahan apa sebetulnya yang terjadi atau kimia politik apa yang sedang berlangsung di PDIP itu. Kecemasan Ibu Mega bisa kita baca lewat Bambang Pacul, kontroversi dia di dalam DPP juga bisa kita baca di situ. Jadi kita punya semacam orang-orang dalam yang walaupun kadang-kala kita jengkel, tapi mereka berguna tuh. Ada Pak Mahfud yang betul-betul menyumbangkan perubahan radikal, ada Pak Bambang Pacul yang secara tidak sengaja membocorkan keadaan di dalam DPP PDIP. Jadi itu semua yang membuat kita percaya bahwa perubahan itu memang mesti kita lakukan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Yes, oke. Sekarang mari kita soal memiskinkan koruptor, dan ini satu paket ini dengan bahwa realitasnya sekarang anggota-anggota partai itu ya memang sebenarnya lebih daripada kepanjangan tangan dari partai politik. Mereka ini sebenarnya wayang-wayang gitulah yang dimainkan oleh ketua umum partai. Jadi sebenarnya rapat-rapat kerja itu di komisi-komisi itu kita bisa membaca juga sebenarnya bagaimana kebijakan partai masing-masing, kan seperti itu. Ya, kita tahu bahwa sistem politik kita itu kendati representasi langsung karena anggota DPR dipilih langsung, tetapi itu tetap dikontrol oleh fraksi itu. Padahal sebetulnya secara filosofi, begitu anggota DPR terpilih, maka dia mesti mengabdi pada konstituen, bukan mengabdi pada partai, kan. Kan itu rumus dari yang disebut representasi itu. Kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota DPR. Tetapi yang terjadi, kedaulatan rakyat diwakili, tetapi perintah partai, kedaulatan partai justru yang dituruti oleh anggota DPR. Jadi itu salahnya tuh. Kalau anggota DPR dipilih oleh rakyat, maka dia hanya bertanggung jawab pada rakyat, bukan pada partainya tuh. Karena dalam partai ada tukar tambah. Kalau rakyat kan dia langsung ucapkan, kami pro keadilan, kami mau keadilan. Anggota DPR mestinya begitu cara berpikirnya. Tapi ini udah sesuatu yang udah berlangsung lama, bahkan sekarang juga mau dikecilkan lagi hubungan anggota DPR dengan rakyat dengan memangkas sistem pemilu itu, mengubah jadi sistem tertutup. Jadi representasi rakyat hilang di tengah jalan, maka diganti oleh representasi partai, bukan lagi partai, sebagai ketua partai atau bahkan ketua badan pemenangan, ketua Bapilu yang akan mengatur komunikasi politik. Jadi sekali lagi kalau kita balik pada refleksi tentang demokrasi, anggota DPR ini memang skrup doang yang dipasang atas nama rakyat, tetapi dikendalikan oleh obeng ketua partai. Itu yang terjadi itu. Hal ini dengan sistem proporsional terbuka ya, Bung Rocky. Apalagi kalau kembali ke proporsional tertutup ya. Waduh Pak, kita bisa bayangkan seperti apa itu. Ya itu bahayanya, karena sering orang anggap ya biasa aja mau tertutup terbuka nggak ada soal. Iya, itu kalau etika politik udah jalan tuh. Tapi ini justru karena menghindari etika politik, maka ditutuplah sistem itu supaya negosiasi hanya terjadi antara maling dan tukang tadah, kira-kira begitu kan kita bisa bayangkan begitu bahwa ketua Bapilu akan jadi tukang tadah dan menadah duit-duit amplop-amplop yang hasil korupsi supaya si calon itu bisa kembali ke DPR, kan itu soalnya bisa dipilih oleh rakyat tanpa harus kampanye dia, karena itu cuma soal nyoblos lambang partai. Jadi sekali lagi kita ingin tuntut sebetulnya satu kepastian bahwa kalau demokrasi ini kita mau lanjutkan mesti ada radical break. Nah, Pak Mahfud sudah lakukan itu tuh. Bambang Pacul juga mulai merasa bahwa ya memang mesti ada perubahan lah di dalam cara kita mengambil keputusan. Jadi bagian-bagian ini yang akan menyatu nanti dengan tuntutan mahasiswa yang mulai demo, dengan buruh yang
mengajukan keterbukaan. Saya ada di Eropa bertemu dengan beberapa mahasiswa yang menginginkan juga ada keterbukaan politik karena mereka ragu-ragu mau pulang apa enggak ke Indonesia tuh kalau sistemnya semacam itu tuh. Jadi nanti diaspora ini juga merasa bahwa ngapain pulang ke Indonesia kalau ekonominya buruk, juga sistem politiknya tidak menimbulkan public ethics karena mereka hidup di Eropa dan tahu bahwa bagaimana parliamentarianisme di Eropa itu berjalan sehingga nggak ada tipu-tipuan tuh. Walaupun tetap kita ingin sebetulnya mereka teman-teman mahasiswa yang ada di Eropa ini lakukan semacam manifesto, semacam komunike bersama untuk menuntut pemilu dilakukan tanpa ditunda, untuk meminta supaya sistem pemilihan itu tetap di dalam kondisi keterbukaan, bukan sistem yang tertutup. Jadi aspirasi itu hidup di masyarakat Indonesia yang ada di Eropa. Oke, tapi saya jadi teringat tapi ini pertanyaan saya pada Anda ya. Bagaimana ya kalau kemudian kan kita membayangkan kalau itu berarti kan ada pemikiran radikal juga yang saya ingat sekali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengusulkan bahwa fraksi itu dihapuskan dan kemudian dia menjanjikan juga partainya tidak akan melakukan recall. Jadi sekali begitu dia menjadi anggota dewan, silakan itu mewakili konstituen. Tapi kalau gitu peran partai di mana dong kalau begitu, Bung Ron? Kita ikutin aja cara orang Amerika kan ya, partai itu cuma kasih garis kebijakan selama pemilu tuh. Karena sistem presidensial, maka partai nggak boleh menekan presidennya untuk mengikuti garis partai. Kan itu intinya kan. Kan tetap partai itu agregasi dari kepentingan. Lain kalau di dalam sistem parlementer tuh. Tapi dalam sistem presidensial, presiden itu membaca suara rakyat. Seringkali suara rakyat itu berbeda dengan suara ketua partai. Kalau ketua partainya punya kepentingan untuk memelihara calok-calok dia di DPR, ya lakukan aja dengan cara yang bukan bersifat menekan kan, dipengaruhi aja kan. Jadi tetap nggak boleh ada recall dan fraksi. Buat apa ada fraksi di DPR sebetulnya kalau semua orang itu secara independen mampu untuk mewakili konstituennya, dapilnya itu kan. Jadi bagaimana mungkin ada dapil tetapi ada fraksi itu? Keputusan mana yang mau diambil? Ya tentu suara dapil, suara konstituen yang dia wakili, bukan suara fraksi. Suara fraksi itu kan 2-3 orang doang yang punya kepentingan tuh. Apalagi kalau kita lihat kultur politik di Indonesia, ya suara fraksi itu artinya sinyal untuk memulai aktivitas korupsi itu. Dan itu sebetulnya yang terjadi dalam sistem kita. Jadi bagus juga dimulai satu upaya radikal untuk hilangkan recall, hilangkan fraksi di situ tuh. Yang paling bagus bikin kaukus-kaukus aja di situ tuh. Kaukus tentang lingkungan, kaukus tentang gender, kaukus tentang demokrasi. Kan lebih demokrasi itu lebih terasa berguna itu. Bukan kalau sekarang gunanya demokrasi itu apa kalau dikendalikan oleh fraksi, dan fraksi itu mesti tunggu telepon dari ketua partai kan, itu intinya. Sementara ketua partai lagi sibuk mempersiapkan korupsi. Ya. Oh ya, jadi saya ingat juga di Amerika juga meskipun partainya itu ada Demokrat dan Republik begitu ya, sering juga muncul yang sering disebut mereka usulan-usulan atau usulan undang-undang yang disebut bipartisan gitu ya. Usulan yang disampaikan oleh Demokrat didukung oleh Republik atau sebaliknya didukung oleh Republik didukung oleh Demokrat. Jadi ini lebih pada common issue gitu ya. Betul, ada common issue karena dasarnya adalah setiap anggota DPR itu punya visi yang tajam mewakili konstituen dia kan. Jadi itu bertemu visi-visi itu. Ada Demokrat atau misalnya ada anggota PDIP di Kebumen sama-sama dengan anggota PKS menemukan korupsi, lalu ketemu cara bagaimana untuk menghalangi money politik. Jadi aja berdua bikin bill kan. Jadi nggak perlu ada partai ini. Ya kalau soal-soal yang teknis begitu kan nggak ada urusan dengan ideologi. Mau dia sekuler, mau dia Islam, dua-duanya pasti anti korupsi. Karena itu nggak usah dibayang-bayangkan. Ini PKS dan PDIP misalnya bersatu memberantas korupsi karena beda ideologi. Enggak, dua-duanya ideologi untuk memberantas korupsi. Jadi bipartisme itu yang mungkin juga kita bisa mulai praktekkan di Indonesia. Nah itu pentingnya isu itu dikenali dengan tepat oleh anggota-anggota DPR lintas partai. Ya, walaupun saya agak sulit membayangkan ya itu akan bisa diterima oleh ketua umum partai karena sekarang ini kan semacam privilege buat mereka. Kalau di Amerika kita relatif tidak pernah tahu siapa ketua umum partai Republik ya dan siapa ketua umum partai Demokrat gitu ya. Justru yang tahu misalnya capresnya lewat konvensi dan sebagainya begitu. Kalau di Indonesia kan ini sangat dominan sekali peran-peran ketua umum partai politik ini.
Kan kita sebut partai di dalam kongres, oke. Jadi suara partai itu, misalnya partai A di Indonesia, dia mau terjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, dia pakai versi apa? Nggak ada versi Soekarno, yang adalah versi liberal atau versi sosialis, gampang aja begitu kan. Tapi oke, ada elemen Soekarnoisme di situ, karena ada marhainnya, oke. Tetapi tetap kita melihat marhain itu kiri apa kanan, pasti sosialistis tuh. Demikian juga partai yang lain mungkin nggak anggap bahwa jangan begitu, kita masih pro oligarki, maka mereka bersatu dengan sifat-sifat libertarian tuh. Jadi kalau diskursusnya ada, terutama diskursus akademis, nggak ada soal, orang bisa langsung tahu arahnya. Nah di Indonesia nggak ada diskursus itu, yang ada adalah pidato ketua umum yang nggak jelas apa arahnya tuh. Hari ini sosialistis, tapi besok dia pro oligarki. Besok dia maki-maki oligarki, tapi dia nggak mau juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan ngaco tuh. Jadi memang ada jarak akademis atau bahkan jarak etika atau jarak filosofis antara pikiran dunia tentang ideologi dan tadi arogansi si ketua umum partai ini. Kan ajaib itu, ada partai yang berbasis wong cilik tetapi pro oligarki, kan lucu tuh. Bagaimana mungkin itu bisa kita bayangkan, satu kekuatan massa itu dihalangi hanya oleh kepentingan 2-3 oligarki yang lagi investasi di partai itu, kan kacau jalan pikirannya. Oke, sekarang yang topik yang terakhir saya kira berkaitan juga yang kita sebut sebagai tadi perampasan, undang-undang perampasan aset para koruptor. Karena saya kira memang di Indonesia ini orang sekarang ini kalau Anda lihat ditangkap KPK itu mereka malah masih bisa mejeng di depan kamera senyum-senyum karena dia tahu kalau toh nanti dia ditahan ini juga susah kok hidupnya yang namanya penjara suka miskin itu nggak ada yang suka miskin di sana, suka orang kaya semua. Kita tahu tuh suka miskin itu rumah-rumah di sekitar situ dibeli oleh para koruptor supaya bisa langsung nyebrang dari penjara masuk ke situ ke rumah-rumah yang mereka beli itu. Jadi sebetulnya kita nggak pernah punya semacam cara untuk bukan sekedar efek jerah, tapi memungkinkan korupsi itu berhenti. Mereka yang lagi suka miskin setiap weekend itu bisa pesta-pesta di sekitar situ, atau artis Jakarta dibawa ke situ, dan itu udah jadi pengetahuan umum. Mereka yang ditahan karena kasus korupsi masih bisa berhubungan dengan tokoh-tokoh politik yang lagi memutar uang mereka di luar tuh. Lalu kasih isu ini, kasih isu itu. Lalu masuk di dalam upaya untuk balas dendam nanti kalau keluar penjara kan. Atau bahkan masih bisa menikmati, ya mungkin 10% dari kekayaannya yang habis untuk nyogok. Selebihnya hasil korupsinya masih bisa dia nikmati. Begitu keluar penjara, udah ada di Eropa itu buat jalan-jalan tuh. Begitu lupa sedikit, nyalek lagi untuk masuk ke dalam sistem politik. Kan itu intinya tuh. Jadi pemiskinan itu diperlukan, atau perampasan aset diperlukan. Karena memang itu maling. Itu kan rampok. Masa rampok dimaafkan hanya karena berkelakuan baik di penjara? Padahal kelakuan baik itu juga bisa dibeli melalui surat keterangan kepala penjara. Jadi saya kira bisa dimaklumi kalau ke anggota DPR rame-rame nolak gitu ya. Karena itu sama aja memberikan senjata buat mereka, akan senjata yang mengancam buat mereka dong ya. Betul, itu bahayanya kalau kita nggak berpikir berlapis-lapis. Dan bagi mereka mungkin ya bertentangan dengan hak asasi atau kepastian hukum kalau ada perampasan. Iya, tapi kita mesti baca secara terbalik bahwa itu sebetulnya adalah kepentingan mereka supaya korupsi itu jalan terus dan tidak ada perampasan. Dan karena orang sekarang berhitung bahwa korupsi itu dengan kalkulasi rational expectation, dia tahu bahwa oke, paling juga publik nanti maafin dia tuh. Begitu dia jadi donatur untuk bangun masjid atau nyukolain anak-anak yatim itu, lalu dimaafin tuh. Padahal itu sebetulnya kalkulasi rasional dari seorang koruptor. Tuh benefit cost-nya dia bisa hitung tuh. Nah beginian ini juga sekarang dikalkulasi oleh calon-calon koruptor di Senayan yang nggak mau ada perampasan aset kan. Itu intinya kan. Jadi sebetulnya sejak awal orang masuk DPR tuh sudah merencanakan untuk korupsi, kira-kira begitu. Iya, karena investasinya besar sekali kan untuk yang tadi itu yang nggak mau dibatasi dengan uang kartalnya, nggak mau dibatasi tadi yang disebut e-walletnya cuma 20 juta. Ya itu juga yang saya alami kalau saya kasih ceramah di daerah-daerah tuh. Anggota DPR merasa bahwa ya udahlah perpanjang aja pemilu tuh karena kami belum pulang modal tuh. Jadi memang ini soal money politics itu udah mendarah daging di dalam niat setiap orang untuk jadi wakil rakyat. Yes, oke. Baik, Bung Rocky ya. Kita dorong terus walaupun tahu bahwa
DPR pasti akan berusaha mati-matian menghambat undang-undang itu. Tetapi saya kira public opini ini harusnya besar sekali sekarang ini kita lihat. Dan yang menarik sekarang dalam isu yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini, saya sebut ini juga sebagai isu bipartisan juga. Jadi ini tidak ada, bukan isu partisan lagi, bukan salah satu kelompok. Ini kelompok udah mulai nyatu. Ini bagus banget ini, Bung Rocky. Ya itu yang terjadi kalau masyarakat sipil membackup ide itu. Jadi kita nggak usah peduli lagi deh, kan Pak Mahfud orangnya Jokowi, udahlah itu belakangan deh kita hitung. Tetapi ada urgensi, yaitu menegakkan public ethics. Public ethics itu bisa ditegakkan oleh oposisi atau mereka yang ada di dalam dan mengerti suara oposisi, tapi memang karena sistem nggak bisa bergabung dengan oposisi. Tapi begitu terjadi keretakan, keresahan sosial, pasti Pak Mahfud akan ikut demonstrasi bersama mahasiswa dan masyarakat sipil kan. Karena kita tahu watak Pak Mahfud, dia nggak mungkin berhenti menjadi seorang etikus, kendati ada dalam kekuasaan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% dan kita siapkan rampas aset-aset koruptor. Yes, rampas balik lah. Rampas, karena mereka kan merampas ya. Yap.